tidur tidak menggunakan adab sunnah, cara sunnah, maka pertama tidur kita tidak mendapatkan ibadah, tidak mendapatkan pahala karena tak ternilai ibadah. Yang kedua, tak layak. Apa bedanya kita nih? Seperti hewan tertidur atau seperti orang kafir tertidur. Maka penting kita memahami. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'd. Tidur bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidur yang menghasilkan ibadah sehingga bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidur kita amalkan dengan cara sunnah Rasulullah SAW, dengan cara Nabi SAW mengajarkan kita di saat tidur. Dengan cara Nabi SAW mengajarkan kita di saat tidur. Hari ini semua makhluk ini tidur. Hewan tertidur, manusia tertidur. Mohon maaf, orang kafir juga tertidur. Untuk membedakan yang mana tidurnya orang beriman, yang mana tidurnya orang kafir, yang mana tidurnya hewan adalah dengan adab-adab sunnah. Dengan cara sunnah kehidupan kita sehari-hari ketika kita tidur. Maka ketika kita tidur mengamalkan amalan daripada sunnah Rasulullah SAW, maka kita tercatat orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidur tidak menggunakan adab sunnah, cara sunnah, maka pertama tidur kita tidak mendapatkan ibadah, tidak mendapatkan pahala karena tak ternilai ibadah. Yang kedua, tak layak. Apa bedanya kita nih? Seperti hewan tertidur atau seperti orang kafir tertidur. Maka penting kita memahami, mempelajari daripada adab-adab sunnah-sunnah dalam tidur, agar tidur kita menjadi tidur yang berkah karena kita dianggap orang yang beriman. Dan pembeda kita antara hewan, orang kafir dan orang beriman saat tidur. Maka disunahkan kita sebelum kita tidur kita berwudu agar menjaga kesucian daripada diri kita sebelum kita tidur. Kemudian yang kedua, setelah kita berwudu, kita membaca doa sebelum tidur sebagaimana yang diajarkan dalam ahli sunnah wal jamaah. Bismikallahumma ahya wa bismika amut, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan. Kemudian disunahkan kita di saat tidur ini sempurnanya tidak dalam terbuka aurat, atau tertutup aurat. Dan adab ketika kita tertidur ini, Masya Allah, silakan tidur menghadap ke kanan, menghadap ke kiri, telentang. Satu tidur yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tidur dalam kondisi telungkup atau tiarap. Tidur dalam kondisi telungkup atau tiarap, karena dikatakan dalam kitab Riyadhus Shalihin, orang yang tidur telungkup atau tiarap itu ahlun nar, ahli neraka. Ulama tasawuf katakan orang yang tidur telungkup, maka khawatirnya ia akan berzina dengan jin, karena jin yang akan tertindih di bawah dia. Kemudian saat kita tertidur dengan mimpi-mimpi yang baik, maka sunnahnya kita ceritakan. Tetapi kita ketika bermimpi dengan mimpi yang buruk, tidak kita ceritakan. Dan tidur kita ini, Masya Allah, tidurnya orang beriman ini tetap dihitung zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika diawali dengan tidur nih, membaca doa, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatkan kita tidur untuk bangun tahajud. Niatkan kita tidur untuk menunaikan daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan niat untuk mati syahid. Dan sunnah kita sebelum tidur mencatat daripada hutang-hutang kita. Semua hutang piutang kita catat, kita letakkan di bawah bantal, agar ketika kita memang meninggal dunia, di saat kita tertidur, maka ahli waris atau ahli keluarga kita ini mengetahui daripada catatan daripada hutang-hutang kita. Kemudian bangun daripada tidur kita, jangan lupa kita membaca doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Jadi bersyukur lagi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saat bangun tidur, karena Allah Subhanahu wa ta'ala masih
hidupkan kita daripada mati kecil kita di saat tidur. Mati kecil kita di saat tidur. Jadi alhamdulillah, inilah sebagian sekelumit ilmu tentang bagaimana tidur dengan cara Rasulullah SAW, sehingga kita amalkan tidur kita dengan cara Rasulullah SAW. Tidur kita menjadi ibadah, tercatat sebagai pahala. Kemudian ini menjadi pembeda kita dengan hewan dan orang kafir di saat tidur. Semoga bermanfaat. Allah berikan senantiasa kita hidayah untuk bisa mengamalkan tidur dengan cara Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.